Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai gender dan kesehatan reproduksi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti yaitu isu gender dalam kesehatan reproduksi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara jenis kelamin dan gender yang masih banyak disalahartikan oleh masyarakat yang menganggap gender dan jenis kelamin adalah hal yang sama. Nah, yang pertama, seks atau jenis kelamin merupakan pembagian jenis kelamin secara biologis yang sudah ada sejak seseorang itu dilahirkan. Nah, jenis kelamin sendiri digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis, seperti laki-laki yang memproduksi sperma dan sedangkan perempuan memproduksi induk telur. Serta secara biologis, perempuan itu mampu untuk melahirkan, menyusui, menstruasi, dan juga hamil. Nah, sedangkan gender itu merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut merupakan perbedaan gender dan jenis kelamin atau seks yang dapat kita lihat. Diskriminasi gender atau ketidakadilan gender merupakan akibat dari adanya sistem sosial yang dimana salah satu jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki, dapat menjadi korbannya. Nah, hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ketidakadilan gender atau diskriminasi gender ini banyak terjadi pada kaum perempuan. Berikut merupakan bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, marginalisasi, yaitu peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Yang kedua, subordinasi, yaitu sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin. Selanjutnya ada stereotip, yaitu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Lalu ada kekerasan, yaitu perlakuan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Lalu yang terakhir ada beban ganda, yaitu membebankan tugas-tugas yang proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan menurunnya kualitas hidup. Adapun isu gender dalam kesehatan reproduksi, yang pertama adalah keluarga berencana. Penggunaan alat kontrasepsi yang memiliki anggapan yang selalu identik dengan perempuan menunjukkan bahwa adanya kuasa dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB. Adapun faktor penyebab kesenjangannya adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial budaya yang menganggap KB merupakan urusan perempuan. Yang kedua, pelaksanaan program KB cenderung diarahkan pada perempuan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan laki-laki tentang KB, lalu sangat terbatasnya jenis kontrasepsi laki-laki, dan yang terakhir terbatasnya informasi KB untuk laki-laki. Selanjutnya adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir atau safe motherhood. Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak dipengaruhi oleh kesadaran dalam perawatan dan pengasuhan anak. Nah, sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh faktor kesehatan antara lain pendarahan saat melahirkan, eklamsia, infeksi, persalinan macet, serta keguguran. Selain faktor kesehatan, ada pula faktor non-kesehatan, yaitu pola makan yang tidak teratur atau tidak bersih, dan gizi yang buruk. Faktor penyebab kesenjangannya diantara lain perempuan kurang memperoleh informasi dan pelayanan yang memadai karena alasan ekonomi dan waktu. Selanjutnya, status dan posisi perempuan yang masih dianggap lebih rendah dan tidak memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, masih kurangnya pengetahuan suami dan keluarga tentang perencanaan kehamilan. Isu gender dalam kesehatan reproduksi selanjutnya adalah penyakit menular seksual. Nah, dari berbagai jenis PMS yang dikenal, dampak yang sangat berat yang dirasakan oleh perempuan yaitu berupa rasa sakit yang hebat pada kemaluan, panggul, dan vagina, sampai pada komplikasi dengan akibat kemandulan, kehamilan di luar kandungan, serta kanker mulut rahim. Kesenjangan ini disebabkan oleh 1. Pengetahuan tentang PMS, HIV atau AIDS yang masih rendah. Kedua, rendahnya kesadaran suami akan perilaku seksual sehat. Yang ketiga, adanya kecenderungan kelompok masyarakat atau budaya yang membolehkan suami melakukan apa saja. Dan yang terakhir, suami sering tidak mau disalahkan. Infertilitas merupakan suatu keadaan di mana pasangan yang telah menikah dan ingin punya anak tetapi tidak dapat mewujudkannya karena ada masalah kesehatan reproduksi baik itu pada suami ataupun pada istri maupun pada keduanya. Nah, dalam kasus infertilitas, istri menjadi pihak pertama yang disalahkan. Faktor yang menyebabkan kesenjangan infertilitas. Yang pertama, norma dalam masyarakat bahwa ketidaksuburan disebabkan oleh istri. Yang kedua, superioritas suami sehingga dianggap selalu mampu memberikan keturunan. Selanjutnya, infertilitas diidentikan dengan mandul. Keempat, dominasi suami dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang infertilitas yang terbatas. Isu gender dalam kesehatan reproduksi selanjutnya adalah kesehatan
reproduksi remaja. Nah, hal-hal yang sering dianggap sebagai isu ke gender pada remaja yaitu pertama, ketidakadilan dalam membagi tanggung jawab. Pada pergaulan yang terlalu bebas, remaja putri selalu menjadi korban dan menanggung akibat dari perbuatannya. Misalnya, putus sekolah. Ada kecenderungan pula untuk menyalahkan pihak perempuan, sedangkan remaja putra seolah-olah terbebaskan dari segala permasalahan, walaupun remaja putra ikut andil dalam menciptakan permasalahan tersebut. Yang kedua, ada ketidakadilan dalam aspek hukum. Dalam tindakan aborsi ilegal, yang diancam oleh saksi dan hukuman adalah perempuan yang menginginkan tindakan aborsi tersebut, sedangkan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak tersentuh oleh hukum sedikitpun. Pembahasan selanjutnya mengenai pentingnya penanganan isu gender dalam kesehatan reproduksi. Nah, gender itu memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan laki-laki dan perempuan. Hal ini itu semakin dirasakan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi, antara lain karena pertama, masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Misalnya masalah incest yang terjadi pada masa kanak-kanak, masalah pergaulan bebas pada remaja, kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, dan kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua, perempuan juga lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi yang tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi. Lalu selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi tidak dapat terpisahkan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Yang keempat, laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan IMS, termasuk HIV atau AIDS. Lalu selanjutnya, perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan kasar, yang pada dasarnya bersumber pada subordinasi perempuan terhadap laki-laki atau hubungan gender yang tidak setara. Lalu yang terakhir, kesehatan reproduksi lebih banyak dikaitkan dengan urusan perempuan, seperti bila menyebutkan akseptor KB, aborsi, pemeriksaan kehamilan, kemandulan, dan kematian ibu. Adapun kebijakan dalam bidang kesehatan reproduksi yang perlu dilakukan untuk menangani kesenjangan gender antara lain, satu, peningkatan kondisi kesehatan perempuan dan peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua, pendekatan target pada program KB harus disertai dengan adanya tenaga dan peralatan medis yang cukup. Yang ketiga, peningkatan partisipasi laki-laki dalam menurunkan angka kelahiran. Yang keempat, penyadaran akan kesetaraan dalam menentukan hubungan seksual dengan laki-laki. Yang kelima, penyuluhan tentang jenis, guna, dan resiko penggunaan alat kontrasepsi. Yang keenam, penyuluhan tentang HIV atau AIDS dan PMS kepada perempuan. Dan yang terakhir, pendidikan seks pada remaja perempuan dan laki-laki. Sekian penjelasan saya tentang isu gender dalam kesehatan reproduksi. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.